Saudara Kepala BKD beserta stafnya jangan menjadi tempat pembantaian. Seluruh Maluku Barat tahu, seluruh Maluku Barat tahu. Padahal saya tahu bahwa Anda adalah seorang guru yang terhormat, bukan seorang antek-antek PKI. Bahwasannya kepemimpinan Maluku Barat ini hancur karena mental penyelenggaraan pemerintahan yang menggerakkan. Yang menghancurkan negeri ini siapa, saudara? Benyamin Thomas Wad. Benyamin Thomas Wad. Seribu berbagai alasan dan data tentang kegagalan juga kami kantongi. Semua itu kalian berdaya dari Kepala BKD yang diperintah oleh saudara Bupati untuk tidak menandatangani kenaikan pangkat dari ratusan pegawai di Maluku Barat Daya, untuk melakukan non-job secara massal kepada lawan-lawan politik yang saling berdarkah komunis. Kalian melakukan itu semua atas perintah saudara Benyamin Thomas Wad. Fakta yang terjadi dan kita ketahui itu, Anda terlalu baik, jangan tangan Anda dipakai oleh pemimpin yang berhati iblis mencederai. Sungguh sangat biadab langkah pemerintahan yang melakukan mutasi secara tidak prosedural. Kita tahu semua ini, Pak. Embeda terlalu kecil untuk ditakar, embeda terlalu kecil untuk dilihat. Jangan Anda dengar kewenangan yang ada untuk membantu saudara orang lemah, untuk membantu saudara Maluku Barat Daya. Kepala dinas, keultannya berangkap-rangkap, semua sudah jadi satu pulau. Bendaharanya pun sama, yang tersisa pengalas saja. Sebentar lagi Om Kita saja akan jadi tersangka. Apakah ketahui? Orang lebar habis dibabat, orang lebar habis dibabat di negeri sendiri. Ada orang tahu? Sebentar lagi pengamat implementasi dilanjut. Perwakilan kita, representasi kita dari gugus semula. Om sebentar lagi tersangka. Saya dikasih tahu jaksa, Pak, tolong teriak kasus SPPD-nya Pak Sekda. Saya bilang tidak. Biarlah tangan hukum yang melakukannya, jangan saya. Paman saya itu sudah dikasih tahu kemarin demo pertama, ada WA-nya dari jaksa. Pak jaksa, Pak Kim, tolong teriak biar saya tetapkan Pak Sekda tersangka. Saya bilang tidak. Biar Anda menetapkan sendiri. Jangan pakai tangan saya untuk berdemonstrasi menekan orang saya sendiri dan Anda tetapkan tersangka. Jadi penerus sadar, negeri kita dibantai. Orang mau tidak harga di negeri kita sendiri. Jika memang sumpah dan bantah dari saudara bupati dan wakil bupati bahwa melayani seluruh rakyat Maluku Barat Daya, bohong belaka. Dan itu yang menjadi salah satu alasan saya akhirnya membuka kasus suap yang dilakukan oleh saudara Benyamin Thomas Wad. Jika saja dia memerintah dengan benar, memerintah dengan adil, saya akan menyimpan mati. Saya akan menyimpan mati rahasia suap yang dilakukan untuk menutup kasus korupsinya. Hari ini saya berani, saya akan melakukannya sendiri karena saya adalah pelakunya. Saya adalah saksi sejarah. Saya dibayar oleh Benyamin Thomas Wad biara untuk diam. Saya adalah saksinya. Dan baru-baru terjadi di Republik ini ada penjahat yang datang menyerahkan diri. Hari ini saya datang ke kejaksaan untuk menyerahkan diri lagi. Saya menanyakan kepada pihak kejaksaan, kapan tetapkan saya tersangka paling kuat suap? Kapan Pak Jaksa? Saya setiap hari, setiap minggu saya ketemu satu kali menanyakan kejaksaan. Saya dengar kabar di sini ada tayangan-tayangan tidak langsung saudaranya bupati yang ikut mengatur mutasi, yang ikut menunjukkan orang sesuka hati. Karena perbedaan politik, karena perbedaan sudut pandang, karena tidak perbedakan, saya berlakukan mutasi besar-besaran. Saya kasih tahu buat Anda menebar mas saya bagi diri Anda sendiri.
sebentar lagi orang akan berkuasa, saudara-saudara. Saya pastikan dengan bukti korupsi, bukti suap, bukti gratifikasi yang dilakukan transfer langsung ke rekening pemerintah Masuk akan mengantarnya ke bilik penjara. Saudara-saudara, coba ke maju sedikit, jangan dipanas-panas. Ya, maju-maju. Ya, saudara-saudara, menjadi saksi. Walaupun setiap pergerakan kita pasti dihambat, itu Marisu sampai ke sana kemari, sampai orang-orang yang dibilang Suwangi pun dikumpulkan untuk menembak saya karena menawarkan saya dengan uang untuk diam, sudah tidak mampan lagi. Semua cara dipakai. Oleh karena itu hari ini kami memberikan sinyal kepada kepala BKD untuk tetap tertib pada aturan kepegawaian. Jika Anda ingin memindahkan orang, Anda ingin melakukan mutasi dan juga demosi, setidaknya ada keputusan inspektorat yang memutuskan pegawai tersebut bersalah atau tidak, baru Anda melakukan mutasi. Kami sedang melakukan pendataan untuk mengajukan petuaan menuntut pemerintah daerah terhadap mutasi yang improsedural. Kami menggunakan filosofi nyamuk pada saya kasih tahu. Walaupun hari ini satu, walaupun hari ini dua, ibarat nyamuk nyum-nyum di telinga terus, lama-lama Bapak pukul badan sendiri. Bahwa setiap saat 1 minggu sekali kami akan menuntut kejaksaan. Kapan sepuluh keluar Pak? Walaupun Kejari sudah berangkat sebagai langkah maju. Sebentar lagi kalau Om sudah tersangka, Om sudah tersangka, tersisa Bapak Penelis sendiri sebatang kara. Sebagai orang-orang, saya itu Penelis. Semua orang besar. Saya tidak membenci saudara-saudara korupsi, tetapi cara pemerintah untuk memeta konflikan antara orang Maluku Barat Daya. Orang-orang Maluku dimanapun sadar Anda, negeri ini penuh dengan kolusi. Kalau sudah kolusi, korupsi pasti mengikuti. Karena bicara KKN, kolusi korupsi lebih dulu, bukan korupsi lebih dulu, kolusi lebih dulu. Yang dilarang adalah praktek kolusi. Jika satu pemerintahan sudah menerapkan dalam pemerintahnya kolusi, yakinlah korupsi akan muncul. Maka dalam reformasi yang dilawan adalah kolusi KKN, kolusi korupsi nepotisme, bukan korupsinya. Oleh karena itu, ketika peraturan birokrasi seluruh bendahara ditaruh oleh orang besar yang adalah saudara-saudaranya, yakinlah bahwa semuanya itu ada pasti korupsinya. Karena tidak mungkin orang melakukan pencuri dengan musuh, dia akan mencuri dengan temannya sendiri. Baru sudah sepakat, yang merusak Maluku Barat Daya. Yang merusak Maluku Barat Daya siapa? Benyamin ya? Oke, yang merusak Maluku Barat Daya siapa? Benyamin. Setuju ya? Oleh karena itu Pak, kami tidak berlama di sini. Ini hanya merupakan sinyal aja. Ini merupakan signal, pesan, message kami sampaikan saja bahwa kehancuran negeri ini dimulai dari kantor ini. Membantai tenaga honor yang sudah honor bertahun-tahun diganti hanya bisik-bisik tim sukses. Gaji udah satu saki, gaji udah sering terlambat, tetapi setelah itu begitu ada tim sukses diganti sebenarnya. Demikian pula masalah SPP sekalipun. Kalau bukan grupnya bos tidak berangkat, itu sebabnya salah satu variabel yang mengakibatkan matinya perputaran uang di Kota Ciakur. Contohnya begini, yang harusnya 100 orang belanja tersisa 10 karena perputaran uang hanya diantek-antek. Makanya matinya perekonomian sebagai salah satu stimulan penilaian awal. Nah, oleh karena itu sebenarnya di tempat ini kita menyaksikan, saya berharap saudara saya Om Meles yang adalah orang Lemola sebagai representasi pejabat eselon yang tersisa, fakta Anda tersisa, yang lain dianggurin. Ada kepala dinas yang pertama 2-3. Maksudnya adalah Bapak orang sini dipaksakan untuk Anda membantai saudaramu sendiri. Jangan mau Pak, sebentar lagi Anda pensiun Pak. Kalau sudah pensiun Bapak hilang harga, bertemu dengan orang-orang yang Bapak membuat merah dengan mereka, sungguh sangat Bapak menebar kebencian buat generasimu. Sadarlah itu. Anda berjalan berdasarkan regulasi, berdasarkan peraturan kepegawaian. Mestinya ada kelam staf yang disampaikan kepada Bupati. Bukan dengan sanatnya Anda menuliskan langkah biadab penataan birokrasi yang penuh dengan sensasional dan penuh dengan emosional.
Hari panas lihat saya penanes. Anda orang Lebola, bapak Anda guru mengajar di pulau ini, bapak saya pun sama. Bapak Anda terhormat, saya kenal, mestinya keturunannya terhormat. Anda menjalankan peraturan penanes, bukan menjalankan keinginan dari peraturan. Menurut kita ini dulu kita bersepakat menjadikan tempat kabupaten untuk sejahteranya semua negeri kita, semua rakyat. Justru Anda dipakai untuk membenci kita, dipakai untuk menandatangani semua mutasi-mutasi prosedur. Saksi salah satu contoh Pak, saya kasih tahu salah satu contoh. Bu Dedi istri nama siapa? Bu Dedi Tuluka istri nama siapa? Istri nama siapa? Istri nama siapa Bu Dedi? Contoh saja. Hah? Apa? Kurang dengar. Maksudnya saya juga tulis panelis, mungkin tulis juga mungkin. Apa? Baik. Oke. Baik. Siapa? Bluetooth mode. Tos. Bu Dedi istrinya nama siapa? Mari sini jangan takut. Di belakang berani, depan juga berani. Tos satu dua. Dia nama itu nama siapa? Katanya takut bilang. Blandina Rumken. Blandina Rumkeni. Ini sekretaris siapa namanya tadi? Blandina Rumkeni ini begini. Hah? Coba buka data ada. Naik pangkat berkala bupati tidak mau tanda tangan, tapi SK tidak digetar bupati tanda tangan. Adil tidak? Tidak. Adil tidak? Orang naik pangkat itu adalah hak absolut undang-undang. Orang naik pangkat adalah hak. Kenapa usul naik pangkat yang merupakan hak tidak dilakukan tanda tangan, tapi mutasi untuk dipindahkan ke Wetar mau? Kenapa Pak? Jawab dengan hati nurani Bapak. Ini salah satu dari 1000 perkara, salah satu dari sekian banyak persoalan kepegawaian di daerah ini di tangan Bapak. Terlalu banyak. Kemarin saya ditelepon oleh salah satu guru saya, Guru SD. Oh Nyong, saya terlahir sebagai orang lakor, tapi bukan mau saya. Kebetulan ada seorang orang lakor, pemerintahan berganti, beta sengaja pangkat, Bapak Harun Kokora. Pak, dan bikin apa dengan nasib mal pegawai banyak-banyak ini Pak? Pak, akan menyusahkan orang. Saya tidak ada kepentingan apapun dengan para pegawai ini, hanya merasa tidak adil. Negeri yang kita bersepakat, kita ikut mendirikan daerah ini. Saya termasuk ikut berjuang dari awal hingga kabupaten ini bukan. Hari ini saya teriak-teriak bukan karena saya tidak dapat apa-apa Pak. Justru saya difasilitasi di Jakarta dengan jumlah miliaran. Saya pulang setelah saya tahu bahwa itu tugas tidak benar. Saya bicara, Bapak bicara, ada bukti transfer, tidak mungkin bohong. Sebagian besarnya tunai, sebagiannya transfer. Yang terakhir di transfer itu 400 juta Pak, suruh diam. Saya menghadapi pemilu, setiap bikin status itu 50 juta Pak, uang menghapus status. Semua saya tinggalkan Pak. Kalau Bapak yang tugas benar, dan tadi yang saja, setiap bulan dapat uang ratusan juta dari kemungkaran ini. Beta sudah diri di jaksa, ini mau datang lagi nih. Pak jaksa kapan tetapkan saya tersangka? Setidaknya periksa saya dulu. Periksa saya dulu. Supaya beta perjelas, beta beritahukan ceritanya. Kenapa sampai kita menerima uang dan menutup perkara sehingga mantan direktur PT Kalori 2012 sampai 2014 yang adalah saudara Benyamin Transnor selamat dari penuntutan. Tetapi kali ini tidak Pak. Kali ini tidak Pak. Saya membuka, baru pernah terjadi Pak, orang masyarakat diri di penjara saya. Tolong tangkap saya Pak. Setiap minggu saya akan datang.
Nah, oleh karena itu ini hanya sebagai sinyalemen, ini hanya sebagai pesan. Tolong perbaiki negeri ini sehingga tidak ada lagi balas dendam, balas budi, tidak ada lagi pembantaian sesama saudara kita. Saya percaya hari ini saudara kita Meles yang adalah orang Moa, saya percaya adalah abdi negara yang baik. Pastinya mulai mempertimbangkan karena dia harusnya memiliki logika bahwa kekuasaan ini akan segera berganti. Pasti berganti. Saudara-saudara saya dari Lakor datang ketemu bupati dari mana? Ini ada saksi dari semua nih. Ada beberapa. Mana yang saksinya itu? Ini ada. Datang mau ketemu Pak Bupati, katanya Pak Bupati lagi istirahat. Ternyata lagi mabuk di dalam. Nah ini belum. Naik di atas cerita saya. Ini contoh-contoh kecil agar rakyat tahu bahwa kalau kita tidak menghentikan kesaliman ini, kita tidak menghentikan pemerintahan ini, person yang memimpin ini, maka makin rusak moral kita. Nah, Bapak mau ketemu Pak Bupati, dibilang lagi apa? Istirahat. Tapi pada lagi minum, mabuk. Lagi mabuk. Nah, terus Bapak tidak mau pulang? Tidak pulang. Tunggu sampai dengan besok pagi baru pulang. Mau ingin ketemu Bupati. Setelah ketemu bagaimana? Berikan tanggung jawab kita untuk handphone disita dulu. Setelah ketemu handphone disita. Waktu kita ketemu handphone kita disita semua. Berapa banyak handphone disita? HP kamera yang kita bawa. Kenapa disita? Tidak tahu. Takut direkam ya? Ya karena pemerintahnya tidak jujur ya. Terima kasih. Yang kami sampaikan ini, yang kami munculkan ini adalah embrio sakit hati, embrio ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan. Seyogianya apabila pemerintahan yang bermartabat, apabila pemerintahan yang benar-benar melayani dengan hati, menjadikan ini sebagai spirit, tidak menjadikan ini sebagai bentuk perlawanan. Kalau zaman dulu saya katakan di mana-mana, belajar dari kemerdekaan ini, belajar dari paham komunis Pak. Zaman PKI ada generasi yang pintar, ada aktivis yang pintar, ada tokoh agama yang pintar, harus dikebiri, harus dibasmi, harus dibantai. Zaman demokratisasi hari ini Bapak, zaman demokrasi hari ini mestinya menjadi era keterbukaan, era transparansi, tempat berpikir banyak orang untuk menggodok hasil keputusan pemerintahan yang berkualitas. Bukan sekarang seperti ini kita bicara kritik, kita bicara masukan, istri kita nonjok. Padahal tahu istri saya tuh Febriana Jenny Mantebel, tahu ya? Bapak nonjok dia ya? Atas perintah siapa? Salahnya apa? Hasil keputusan inspektorat apa? Salah tidak mendemosi orang. Bapak kan paham demosi apabila ada bentuk keputusan kesalahannya apa gitu loh Pak. Masa kita bangun negeri ini sama-sama Bapak tega melakukan mutasi dan nonjok? Jangan begitulah Pak. Ini salah satu contoh dari sekian banyak. Kalau kita daftarnya ini penuh Pak, dan ternyata tangan Anda termasuk pembunuh berdarah dingin Pak. Itu soalnya. Ini seruan moral agar menjadi feedback dan refleksi bagi Bapak. Sumpah jabatan saya sebagai abdi negara tidak boleh begitu, harus berdiri di atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak pantas seorang anak kecil menasihati Bapak yang rambut sudah tidak ada Pak. Tidak pantas. Tetapi karena faktanya terjadi seperti itu, faktanya terjadi seperti itu. Ingat Pak, saya tidak tega menasihati Bapak lebih tua dengan saya. Walaupun Bapak tahu kita tugas dulu sama-sama kayak apa saya. Bapak yang satu juga menjadi sekretaris ada Bapak gitu. Tolong Pak, tangan Anda jangan menjadi pembunuh bagi saudaramu sendiri. Tolong Pak. Kalau pemberontakan ini kami gelorakan semua Pak. Jangan salahkan jika satu waktu kita bawa kekuatan rakyat bangkit Pak. Hari ini kami dikekang. Ingat, demokrasi jangan dikekang. Sekali lawan, hancur semuanya Pak. Dan dampaknya kemana-mana. Dampaknya kemana-mana. Jadi jangan kita berlama-lama. Intinya, poinnya adalah pesan sudah ditangkap. Kami mau ke kejaksaan. Pesan saya seluruh pegawai tidak usah takut. Kalau dinonjok massa tidak usah kantor. Kalau digertak jangan berkantor. Kalau tidak berkantor pemerintah lumpuh. Dan tidak ada
Saya berani sendiri. Lawan, memberikan pesan, tidak ada kepentingan apapun lagi yang saya tak cari, Pak. Saya sudah menikmati miliaran dari suap-suapnya beliau ini, sudah Pak. Saya pulang kampung ini saya tidak cari apapun. Ya, saya tidak cari apapun. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi, kami hanya memberi pesan kepada seluruh pegawai, kalau digertak-gertak balik, Pak. Itu seperti saudaranya Pak Orno Saparelli ya. Mau dibikin kasih pindah ke Ambon, tidak mau tanda tangan, Remi datang, tanda tangan, Pak. Anda ribut dengan Barnabas sama tidak dengan saya. Saya mengikut suami saya, tanda tangan sekarang, ditanda tangan. Pegawai jangan takut, dia hanya sebagai alat kok. Sebentar lagi juga masuk penjara kok. Sebentar lagi bersama dengan saya masuk penjara. Masalahnya saya lebih ringan. Saya kena pasal 55 perantara. Lebih beratnya sono tuh. Jadi tidak usah takut, ngapain dengan bupati 6 bulan. Sebentar lagi selesai. Saya melakukan bunuh diri. Saya melakukan bunuh diri untuk menghentikan kesaliman pemerintahan. Catat itu. Kalau saja saya tidak benar, kalau saja saya tidak menjadi saksi suap, saya tidak bisa berani berkata di ruang publik, di ruang Facebook, di ruang undang-undang IT, saya tidak berani. Saya sudah siap, Pak. Oleh karena itu, Pak, hati-hati, masih lama tugas ya. Jangan sampai orang setelah pensiun, orang buka borok-borok yang lalu. Sebentar lagi tuh, om kita, ya, udah mau diputuskan itu. Ya, barangkali setelah itu menyusul om, kita tidak tahu. Mungkin ini saja, terima kasih saudara semua. Kita pamit, Pak Polisi, Pak Kapolres Desa Jaya, terima kasih.